Dalam tradisi Islam, bangsa Amalek dikenal sebagai suku kuno yang memiliki sejarah panjang dan kontroversial. Meskipun tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran secara eksplisit, Amalek atau kaum Amalek disebut dalam berbagai riwayat dan tafsir Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah panjang bangsa Amalek versi Islam. Bangsa Amalek diyakini sebagai keturunan dari Amalek bin Lawud bin Sam bin Nabi Nuh. Mereka dianggap sebagai suku Arab kuno yang berpengaruh sebelum kebangkitan Nabi Ibrahim dan bangsa-bangsa Arab lainnya seperti kaum Ad dan Tsamud. Amalek dikenal sebagai suku yang kuat, besar, dan tangguh. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang memiliki tubuh tinggi besar, kuat, dan berpengaruh. Menurut riwayat, bangsa Amalek pernah menguasai wilayah-wilayah yang luas, termasuk di sekitar Jazirah Arab, Palestina, dan Mesir. Beberapa ulama juga menyebut bahwa bangsa Amalek pernah menduduki sebagian tanah Mesir sebelum zaman Firaun. Dalam beberapa riwayat Islam, Amalek disebutkan terlibat dalam berbagai peristiwa besar di masa Nabi Ibrahim dan keturunannya. Dikatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim dan keluarganya tiba di Hijaz, mereka harus berhadapan dengan bangsa Amalek yang menduduki wilayah tersebut. Saat Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, tinggal di Mekah bersama ibunya Hajar, mereka bertemu dengan suku Jurhum dan bangsa Amalek yang menguasai daerah itu. Suku Jurhum akhirnya menetap di Mekah bersama Nabi Ismail, sementara bangsa Amalek perlahan-lahan tersingkir. Dalam narasi Islam yang memiliki keterkaitan dengan tradisi Yahudi dan Kristen, bangsa Amalek juga sering dikaitkan dengan kisah Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Dikatakan bahwa bangsa Amalek adalah musuh besar Bani Israel. Dalam Alkitab dan tradisi Yahudi, bangsa Amalek terlibat dalam pertempuran dengan Bani Israel setelah eksodus dari Mesir. Meskipun riwayat Islam tidak secara eksplisit menguraikan ini, sebagian besar mufasir menghubungkan permusuhan ini sebagai bagian dari sejarah panjang bangsa Amalek. Kejatuhan bangsa Amalek terjadi karena ketidakpatuhan mereka terhadap perintah Tuhan, kezaliman, dan penyembahan berhala. Mereka dihancurkan oleh berbagai kekuatan, termasuk oleh kaum Nabi Musa, Bani Israel, dan suku-suku lain di wilayah Arab. Dalam tradisi Islam, seperti halnya kaum Ad dan Tsamud yang dihancurkan karena kesombongan dan penolakan terhadap ajaran para nabi, bangsa Amalek juga dianggap dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatan dan kekufuran mereka. Sebagian riwayat menyebut bahwa bangsa Amalek tersisa dalam jumlah kecil setelah serangkaian pertempuran dan kehancuran besar. Beberapa sumber menyebutkan bahwa bangsa Amalek adalah salah satu suku Arab kuno yang pertama sebelum munculnya bangsa-bangsa Arab keturunan Nabi Ismail. Meskipun bangsa Amalek akhirnya lenyap, pengaruh mereka pada suku-suku Arab yang datang kemudian tetap terasa, terutama dalam aspek-aspek budaya dan sejarah. Beberapa ulama dan mufasir dalam Islam menyebutkan Amalek sebagai contoh dari peringatan Tuhan kepada umat manusia untuk tidak sombong dan menentang ajarannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, Amalek kadang-kadang disinggung sebagai bangsa yang menjadi contoh akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Allah. Dalam beberapa hadis, bangsa Amalek disebut sebagai musuh Nabi Musa dan Bani Israel. Meskipun penjelasan rinci tentang pertempuran mereka tidak selalu disebutkan secara eksplisit. Namun, keberadaan mereka dalam sejarah dipandang sebagai peringatan bagi umat manusia untuk merenungi akibat dari kezaliman dan kesombongan. Bangsa Amalek dalam tradisi Islam dipandang sebagai salah satu suku kuno yang besar dan kuat, namun dihancurkan karena tindakan mereka yang melawan perintah Tuhan. Mereka adalah salah satu bangsa yang termasuk dalam sejarah panjang umat manusia, bersama kaum Ad, Tsamud, dan lain-lain, yang menjadi pelajaran dalam sejarah Islam. Dalam versi Islam, kisah tentang penindasan bangsa Amalek terhadap Bani Israel, bangsa Yahudi, disebutkan secara tidak langsung dalam Al-Quran dan tafsir Islam. Meskipun nama Amalek tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, beberapa ulama menghubungkan bangsa ini dengan musuh-musuh yang dihadapi oleh Bani Israel dalam perjalanan sejarah mereka, termasuk selama masa Nabi Musa dan Nabi Daud. Berikut ini adalah beberapa poin utama yang relevan dalam konteks ini. Bangsa Amalek adalah suku kuno yang sering dianggap sebagai musuh Bani Israel. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, mereka disebut sebagai keturunan dari Amalek, cucu Esau, saudara kembar Nabi Yakub. Meskipun Al-Quran tidak merujuk langsung kepada Amalek, tafsir dan riwayat menyebutkan mereka sebagai suku yang kuat dan sangat bermusuhan dengan Bani Israel, menyerang dan menghalangi perjalanan mereka ke Tanah Suci, Palestina. Ketika Bani Israel keluar dari Mesir di bawah kepemimpinan Nabi Musa, bangsa Amalek dianggap sebagai salah satu musuh pertama
yang menghadang mereka. Dalam riwayat Islam, beberapa ulama mengaitkan Amalek dengan kaum yang menghalangi Bani Israel dalam perjalanan mereka di Gurun Sinai. Allah memberikan kekuatan kepada Bani Israel untuk mengalahkan musuh-musuh mereka dalam berbagai pertempuran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 246-251, Al-Quran mengisahkan pertempuran Bani Israel melawan bangsa yang kuat, yang sering diidentifikasi oleh para ahli tafsir sebagai Amalek atau musuh sejenis. Dalam pertempuran tersebut, Bani Israel di bawah komando Talut, Saul dalam tradisi Yahudi, berperang melawan musuh yang kuat dengan bantuan Nabi Daud yang mengalahkan Jalut, Goliat. Dalam tradisi Islam, perlawanan Bani Israel terhadap bangsa yang menindas mereka dipimpin oleh para nabi dan raja yang diberikan wahyu dan petunjuk oleh Allah. Misalnya, dalam pertempuran yang disebutkan di atas, Allah memberikan kemenangan kepada Bani Israel yang pada awalnya lemah dan merasa ragu untuk berperang melawan musuh besar. Dalam tafsir dan riwayat, kisah Nabi Syamwil dalam tradisi Islam sering disamakan dengan kisah Raja Saul, Talut, yang memimpin Bani Israel melawan musuh mereka, termasuk bangsa yang diidentifikasi sebagai Amalek. Nabi Samuel menasihati Bani Israel dan menguatkan iman mereka sebelum pertempuran. Beberapa tafsir menyebut bahwa dalam pertempuran ini, Raja Talut berhasil mengalahkan musuh besar, meskipun ada ketidakpatuhan di antara sebagian pasukannya. Bangsa Amalek dikenal karena kekejamannya, seperti yang terlihat dalam kisah-kisah Yahudi dan Kristen. Mereka menyerang Bani Israel yang sedang lemah dan terombang-ambing di padang pasir. Dalam narasi Islam, musuh-musuh Bani Israel digambarkan sebagai kaum yang sombong, jahat, dan seringkali melanggar perjanjian dengan Allah, menyebabkan penderitaan besar bagi Bani Israel. Namun, Allah selalu memberikan perlindungan kepada hamba-Nya yang taat. Dalam berbagai tafsir, kekalahan Amalek di tangan Bani Israel dihubungkan dengan intervensi ilahi dan bantuan dari Allah. Sejarah ini mencerminkan perjuangan panjang antara kebaikan dan kejahatan, di mana kaum yang menindas akhirnya dikalahkan ketika Bani Israel kembali kepada iman dan ketaatan. Meskipun tradisi Islam tidak menjelaskan secara rinci semua konflik antara Bani Israel dan Amalek, pertempuran melawan musuh-musuh yang kuat seringkali dijadikan simbol kekuatan iman dan bantuan Allah terhadap mereka yang taat. Ketakutan Yahudi terhadap bangsa Amalek dalam Islam sering dikaitkan dengan peristiwa serangan bangsa Amalek terhadap Bani Israel selama perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir dalam peristiwa Eksodus, Amalek menyerang mereka di wilayah Refidim. Serangan ini terjadi pada saat Bani Israel sedang dalam kondisi lemah, baru keluar dari perbudakan Mesir, dan belum sepenuhnya terorganisir sebagai bangsa yang kuat. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa referensi mengenai musuh-musuh Bani Israel, meskipun nama Amalek secara spesifik tidak disebutkan. Tetapi tradisi Islam dan Yahudi menghubungkan bangsa Amalek dengan beberapa musuh Bani Israel. Meskipun bangsa Amalek akhirnya musnah, ketakutan terhadap musuh-musuh yang dilihat sebagai Amalek dalam konteks metaforis tetap hidup dalam pikiran Yahudi sepanjang sejarah. Dalam pandangan Islam, musuh-musuh Bani Israel atau umat beriman yang datang kemudian sering dianggap sebagai penerus atau perwakilan dari sifat kejahatan yang diwakili oleh Amalek. Bangsa Amalek dalam pandangan Islam mewakili tantangan yang dihadapi umat beriman, tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga spiritual. Kekejaman dan kejahatan yang dilambangkan oleh Amalek adalah peringatan akan bagaimana umat yang tidak mengikuti jalan yang benar bisa menjadi ancaman besar bagi orang-orang beriman. Dalam beberapa interpretasi, Amalek dianggap sebagai simbol kejahatan abadi yang berlawanan dengan umat beriman. Ketakutan ini bukan hanya ketakutan fisik terhadap kekuatan militer bangsa Amalek, tetapi juga ketakutan terhadap pengaruh destruktif mereka terhadap moralitas dan agama. Oleh karena itu, musuh-musuh masa kini yang menindas dan mengancam bangsa Yahudi kadang-kadang digambarkan sebagai Amalek modern. Secara keseluruhan, meskipun Al-Quran dan tradisi Islam tidak menyebutkan secara eksplisit tentang bangsa Amalek seperti dalam tradisi Yahudi, konsep musuh yang menindas kaum beriman dan perintah untuk melawan mereka sangat jelas dalam sejarah Islam. Ketakutan Yahudi terhadap Amalek dilihat dari sudut pandang Islam adalah bagian dari perjuangan abadi antara kebenaran dan kejahatan yang sering dikisahkan dalam narasi kenabian.